disimak aja ceritanya karena ini bakal seru, yaitu satu kejadian seekor almas bisa turun tangga. Terus terang bingung kan lo ngelihat gimana ceritanya seekor almas bisa Ini turun. sedikit cerita. Tadi sempat ada kejadian, nah TKP-nya di sini. Dan gue nggak ngerti gimana ceritanya seekor almas bisa turun ke tangga sini. Nah, nih. Dan cuman mengandalkan batu-batu ini buat naik. Dan emang mau nggak mau harus naik mundur karena biar nggak kena. Nah, serunya ya kan, kalau dilihat sepintas mobilnya sih masih aman. Dia juga sempat bingung karena dia pikir itu awalnya adalah jalan karena tanpa patok, akhirnya dia turun. Tapi yang nggak masuk di akal sama gua, oke, satu ban itu dia ada di apa tuh namanya, tempat buat jalur difabel yang turunan. Nah yang satu bannya lagi itu kan posisinya ada di tangga. Masa iya nggak berasa bublak. Itu yang menurut gue kok bingung gitu, kok bisa gitu. Tapi ya memang itu kejadiannya dan itu nyata kemarin. Dan setelah sadarnya pun gue juga bingungnya gitu kan, dan dia juga sama. Security itu nggak ada yang mengingatkan dan sadar kalau itu mobil udah di bawah. Nah gimana caranya coba lu naik, sedangkan itu front wheel drive, nggak AWD ataupun nggak 4x4. Dengan posisi untuk approaching angle-nya itu nggak terlalu curam gitu loh, nggak terlalu bagus approaching angle-nya untuk seekor SUV, ya namanya juga SUV compact, tanda kutipnya SUV banci, sama kayak di yang lain kayak Outlander dan lain-lain. Ya lu gimana caranya bisa naik, turun pun bisa nggak gesrot, itu bagus. Nah PR-nya gimana cara naikinnya? Akhirnya ya udah ditarik. Untungnya departure angle atau dari belakangnya, overhang belakangnya itu jarak sama roda itu cukup baik. Jadi alhasil kita akalin, kita tariknya mundur, nggak kita tarik maju. Dan kenapa dibantu ditarik? Karena satu, si almas ini matic, tapi karena ada temen-temen dan kita banyak, kita prepare, kita bawa sling dan lain-lain, alangkah baiknya dibantu ditarik, karena kita nggak tahu kalau dipaksa harusnya naik, diganjel batu tahan lagi, ganjel batu tahan lagi, harusnya naik. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namanya juga perjalanan, alangkah baiknya dibantu ditarik ke belakang. Satu, lebih cepat, kedua juga nggak nyiksa mesin, dalam artian mesin dan transmisinya tidak dipaksa over. Karena untuk kendaraan yang 4x2 itu tidak didesain untuk perjalanan yang ekstrim. Jadi akhirnya di setelah kejadian itu iseng tuh sama-sama ngecek. Ini mobil yang tadi nyelup ke sono, ya enggak? Tuh, kalau dilihat tuh, kagak tinggi kan? Tuh, nah ini ya kan? Jadi, ya kan? Seorang RC pun bisa melakukan kesalahan. Itulah pentingnya belajar safety driving. Ternyata besoknya cuman di bagian bumper yang modelnya kulit jeruk, itu pun dikit. Karena di bawahnya pun kalau wuling yang tipe paling murah aja kayak punya gua DB itu dia sudah ada kayak engine covernya, setahu gua sih ya aman. Sisanya PR-nya yang depan, karena overhang dari ban depan sampai ke ujung bumper tuh lumayan panjang, dan pada saat ditarik mundur atau dipaksa maju pasti ada yang nyangkut di ujung sininya dikit. Cuman itu doang dikit besot, sisanya aman. Dan sampai kemarin kalau lo lihat di channelnya Wuling Auto Club Indonesia, itu ada yang kita lewat di kondangan ya itu, maafkan saya bos, RC gadungan ya kan, dipaksa suruh di depan. Ya
itulah yang terjadi. Sampai kemarin dibawa adventure gitu, jalan-jalan lewat gang sempit, jalanan yang nggak jelas, nyampe ada yang kepaker, itu masih aman. Berarti ya masih it's okay karena kejadiannya sudah lewat 2 minggu.